siap ujian, Bianti? Insya Allah, Pak. Baik, nanti saya punya tepatnya antara 8 sampai dengan 10 pertanyaan ya, terkait dengan apa namanya. Jadi ujian kompre itu sesungguhnya adalah ujian yang untuk menguji apa yang telah Ibu lalui selama ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu terkait dengan apa yang sudah Ibu alami selama ini, selama PPG kan. Sebelum ini mungkin Ibu sudah membuat modul pembelajaran ya. Kemudian Ibu Yanti juga sudah melakukan peer teaching. Gitu. Nah sebelum peer teaching, Ibu Yanti menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran. Nah itu yang nanti yang akan ditanyakan. Kemudian apa namanya dengan materi pedagogi ini. Siap ya Bu? Iya, Pak. Baik. Pertanyaan pertama, Ibu Yanti. Eh, dalam pembelajaran atau sebelum mulai pembelajaran, seorang guru itu kan harus membuat modul ya Bu? Ya Ya, ya. modal aja. Oke. Apa yang maksud dengan modul itu Ibu? Modul itu suatu materi yang suatu materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik. Oke. Modul materi pembelajaran yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Ya, Baik. Modul itu kan nanti disusun atau dirancang dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar ya Bu ya. ya. Oke, jadi pertanyaan keduanya, apa maksudnya modul itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu apa maksudnya? Modul yang seperti apa itu? Modul yang sesuai dengan untuk Merdeka Belajar itu modul yang diterapkan eh, kepada peserta didik, yaitu proses pembelajaran eh, sesuai dengan kurikulum merdekanya. Oke, baik. Sebentar ya Bu, baru 2 pertanyaan Bu ya. Ya, cek ke depan. Itu, kirim situ. Iya. Kirim ulang. Baik, Ibu Yanti, kita lanjut ya Bu Yanti. Iya, Pak. Ya, ada ini.
Tadi sinyalnya agak gangguan gitu. Nah, jadi perlu diperbaiki ya sama orang Telkomnya. Baik, kita lanjutkan ya Bu Yanti. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibu Yanti, eh, ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran itu ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan di dalam pelajaran itu. Ada pendekatan namanya PBL misalnya, Ya, Problem Based Learning. amin. Ada pendekatan PJBL, ya, Project Problem Based Learning. Lalu ada pendekatan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge. Bisa Ibu jelaskan satu saja dari tiga itu, apa yang dimaksudkan dengan pendekatan itu? Satu saja dari tiga yang saya sebutkan tadi. Pendekatan PBL maupun PJBL. PBL merupakan problem based learning, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah yang atau PJBL merupakan eh, eh, pelajaran project based learning yang mana eh, pembelajaran menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Eh, Pendekatan yaitu eh, pembelajaran berbasis masalah yang merupakan sebuah pendekatan kita eh, mengenai pembelajaran yang menjanjikan satu masalah sehingga sehingga dapat merangsang peserta didik untuk memecahkan suatu masalah di dalam belajar. Oke, eh, bisa Ibu gambarkan, ini pertanyaan keempat, bisa Ibu gambarkan pendekatan PBL bagaimana prakteknya di dalam lokal? Seperti eh, saya menyuruh anak murid untuk menghafal suatu doa. Hmm. Dan anak murid diberi waktu secara singkat untuk menghafal satu doa dan langsung saya mencermati eh, kalimat yang dilemparkan kepada anak murid kepada saya. PBL itu apa kepanjangannya, Bu? PBL? PBL yaitu Problem Based Learning, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, oke. Ya, Apa enggak dengan contoh yang Ibu kasih tadi? Siswa, eh, ini se- eh, relevan bisa nggak ya? bisa dengan misalnya eh, membuat satu prakarya. Hmm. Terus? Cara pembuatannya dan bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana hasil dari pembuatannya. Oh, itu ya. Berarti relevan ya dengan contoh tadi. Ya, Ya, Ibu. Oke, ini yang pertanyaan yang keenam. Eh, ada seorang guru ngajar, kemudian ia memberikan masalah kepada peserta didik. Ini masalahnya, silakan Anda selesaikan. Kalau ini, apakah juga disebut dengan PBL? ya Pak. Ya, Ya, jadi ada masalah, misalkan gini nih, ketika guru akan ngajar, lalu ia membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok, 5 misalnya. Ya. Lalu guru menyampaikan sebuah persoalan, sebuah masalah. Setiap kelompok itu memahami apa masalah itu, kemudian mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Apakah yang seperti ini juga termasuk ke dalam PBL, Bu? ya Pak. Iya. Ya, termasuk PBL. Karena PBL suatu metode pembelajaran eh, sebuah pendekatan kita kepada anak murid untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara boleh dengan cara berkelompok atau dengan cara berdiskusi membuat satu kelompok
A, B, C, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hmm. Dalam arti kata, anak murid di dalam kelompok itu mendiskusikan suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan suatu pelajaran yang semaksimal mungkin. Oke, baik. Kemudian pertanyaan ketujuh, Ibu pernah enggak menggunakan media teknologi dalam pembelajaran? Pernah. Pernah. Apa contohnya, Ibu? Contoh media seperti menggunakan laptop, HP, atau kalau untuk anak peserta didik, saya menggunakan suatu infokus untuk menerapkan suatu pembelajaran untuk mengisi ruang supaya anak-anak peserta didik tidak terlalu monoton. Dalam arti kata, saya memberi metode bervariasi kepada peserta didik. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir, sebuah pembelajaran itu perlu dilakukan proses asesmen, ya, Bu? Asesmen. Lagi Ya. pikir, Pak, asesmen. Eh, Asesmen asesmen itu pengumpulan informasi atau pencapaian hasil belajar. Asesmen. Atau pengetahuan kinerja mahasiswa di dalam kelas atau peserta didik di dalam kelas. Atau arti katanya program studi yang dibandingkan dengan tujuan-tujuan tertentu dengan kriteria atau tercapainya nilai yang maksimal kepada peserta didik. Eh, Asesmen itu penilaian, ya, Bu. Ya, Sederhana kita memahaminya penilaian gitu. Jadi pembelajaran itu kalau kita ingin tahu berhasil tidak kita ngajar gitu. Sampai enggak ilmu yang kita jelaskan itu, maka perlu ada asesmen, ya. Perlu ada penilaian kan itu. Asesmen ini bisa disusun berorientasi pada HOT, HOTS, ya. High Order Thinking Skill. Apa maksudnya itu, Bu? Pertanyaan yang memicu eh, memicu rangsangan kepada anak murid kepada peserta didik eh, eh, soalnya yang bertujuan untuk mengatur kemampuan yang berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Oke, berarti kita membuat butir-butir soal Ya, untuk penilaian dan butir-butir soal itu disusun berdasarkan prinsip HOT itu, ya, ya. berpikir tinggi gitu. Berkem- Berpikir dengan kemampuan tinggi, tingkat tinggi. Baik, cukup Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, sukses Ibu ya. Alhamdulillah. Lulus. Oke, setelah ini Ibu boleh keluar. Siapa lagi yang tampil setelah ini, Ibu? Nanti saya WA, Pak. Oke, baik. Ditunggu ya. Iya, Tahu Pak. ke yang akan tampil setelah ini. Baik, Ibu boleh keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.